Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Mahfira. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Rasyidi Banda Aceh. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat benda dan kegunaannya, serta perubahan yang terjadi pada benda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IPA SDMI 2. Baik, langsung saja. Benda dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, apa saja sih sifat-sifat dari ketiga benda tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat benda padat. Benda padat mempunyai ukuran dan bentuk tetap. Sebuah batu diletakkan di atas meja, kemudian dipindahkan ke dalam air, ukurannya akan tetap sama. Batu itu tidak bertambah pendek ataupun bertambah panjang. Nah, begitu pula bentuknya. Batu itu tetap tidak mengalami perubahan. Benda padat mempunyai berat. Contohnya, sebuah batu bila ditimbang akan tampak bahwa batu itu mempunyai berat, misalnya 1 ons ataupun 1 kilogram. Kemudian, ada sifat-sifat benda cair. Nah, benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Air yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya akan seperti gelas. Air yang dimasukkan ke dalam ember bentuknya seperti ember. Dan air yang dimasukkan ke dalam botol maka bentuknya akan seperti botol. Benda cair isinya tetap. Air yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian dipindahkan ke dalam botol isinya akan tetap sama. Tidak berubah dan tidak juga berkurang. Nah, benda cair mempunyai berat. Air yang dimasukkan ke dalam plastik kemudian ditimbang akan tampak bahwa air mempunyai berat. Nah, permukaan benda cair selalu tenang, selalu mendatar. Air yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian dimasukkan lagi ke dalam botol ataupun air yang dimasukkan ke dalam ember, permukaannya akan selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air yang dituang ke tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, bukan ke tempat yang lebih tinggi. Apa contoh lainnya? Contoh lainnya adalah sungai mengalir dari pegunungan ke daerah pantai. Kemudian yang ketiga, ada sifat-sifat benda gas. Nah, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ada. Contohnya, bila kita meneteskan minyak wangi di atas telapak tangan kita, maka seluruh ruangan akan mencium baunya. Bila kita meniup balon, maka udara akan mengisi seluruh ruangan di dalam balon. Nah, benda gas juga memiliki berat. Contohnya, 2 buah balon yang ditiup hingga menggelembung, kemudian ditimbang akan tampak sama berat. Tetapi, bila salah satu balon dikempiskan, maka timbangan akan tidak seimbang. Maka dari itu, udara dalam balon memiliki berat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada benda. Perubahan yang terjadi pada benda yang pertama adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yakni memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguap dipakai sebagai cara kerja beberapa benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu digunakan sebagai dasar untuk membuat kulkas ataupun membuat AC.
Perubahan yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair. Suatu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu menjadi lebih panas. Contohnya, es batu di dalam air yang semakin lama akan berubah menjadi air. Mentega yang dipanaskan di atas wajan dan menjadi minyak juga merupakan contoh proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Perubahan yang ketiga adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Nah, perubahan yang keempat adanya mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Contoh dari peristiwa mengkristal adalah perubahan uap air menjadi salju atau berubahnya udara dingin di dalam lemari es menjadi bunga es. Kemudian perubahan pada benda yang kelima disebut dengan mengembun. Nah, mengembun merupakan peristiwa perubahan zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya paparan energi panas pada suatu benda. Contoh peristiwa mengembun adalah gelas yang berisi air es dan diletakkan di ruangan dengan suhu yang panas akan memunculkan embun di bagian permukaan luar gelas. Perubahan yang keenam yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Contoh peristiwa membeku adalah air yang berubah menjadi es saat dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jumpai perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Nah, perubahan wujud itu akan menghasilkan benda jenis baru dan sifat perubahannya tetap. Hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula ada beberapa macam. Di antaranya adalah pembakaran, pelapukan, dan pemasakan. Membahas pembakaran. Nah, panas dari api dapat menyebabkan benda-benda terbakar. Benda-benda yang terbakar akan berubah bentuk menjadi benda jenis baru. Nah, benda-benda itu tidak dapat kembali ke wujud semula. Contohnya, kayu yang terbakar akan menghasilkan arang dan abu. Arang dan abu mempunyai wujud dan sifat yang lain dari wujud yang semula, yaitu kayu. Abu dan arang tidak akan pernah kembali menjadi kayu. Perubahan itu telah menghasilkan benda yang jenisnya baru dan bersifat tetap. Contoh lainnya, kertas yang dibakar akan menghasilkan benda jenis baru, yaitu abu dan asap. Abu dan asap merupakan benda jenis baru yang bersifat tetap. Abu dan asap tidak akan pernah kembali menjadi kertas. Dalam hal ini terjadi perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali kepada wujud semula. Kemudian ada pelapukan. Contoh pelapukan adalah kayu yang terus-menerus terkena sinar matahari dan hujan akan mengalami pelapukan. Kayu itu lapuk artinya rusak, rapuh, dan mudah hancur. Kayu yang lapuk tidak dapat kembali ke wujud semula, bahkan kayu yang lapuk tidak dapat lagi digunakan menjadi barang yang berguna. Nah, pelapukan yang terjadi pada makanan dan buah-buahan disebut dengan pembusukan. Makanan yang dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama akan membusuk. Makanan yang membusuk tidak dapat menjadi makanan yang seperti semula. Makanan itu rusak dan tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat kita makan lagi.
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembusukan antara lain, yang pertama adanya perubahan waktu. Makanan dan buah-buahan yang dibiarkan saja dalam waktu yang lama akan membusuk dengan sendirinya. Yang kedua, adanya hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang berupa bakteri dan jamur menyebabkan makanan menjadi busuk. Yang ketiga, peristiwa alami dalam benda itu sendiri, artinya bagian-bagian dari makanan atau buah-buahan itu membusuk dengan sendirinya. Nah, yang ketiga itu pembusukan. Bahan-bahan yang dimasak akan mengalami perubahan yang sifatnya tetap. Bahkan, makanan yang sudah dimasak, wujud dan sifatnya berbeda daripada keadaan semula. Bahan-bahan itu tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya, beras yang dimasak akan menjadi nasi. Wujud nasi berbeda dengan wujud beras. Nah, beras yang semula berwujud kering dan keras setelah menjadi nasi, wujudnya akan menjadi lunak dan agak lengket. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.